Hidup ini memang kadang brengsek. Ketika kamu sedang terpuruk, dunia seolah berlomba-lomba untuk menginjakmu lebih dalam lagi. Orang-orang yang dulu senyum manis di hadapanmu, tiba-tiba berubah jadi serigala yang siap menerkam. Mereka yang pernah kamu tolong, kini justru jadi yang pertama menginjak kepalamu ketika kamu jatuh. Ini bukan dongeng atau drama televisi murahan. Ini kenyataan pahit yang dialami jutaan manusia setiap harinya. Tapi dengar baik-baik, hidup punya hukum yang lebih adil daripada pengadilan manapun di dunia ini. Namanya waktu. Ya, waktu itu seperti hakim yang kejam sekaligus adil. Dia tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, dan tidak pernah salah dalam memberikan vonis. Mereka yang menginjak-injak kamu hari ini, suatu saat akan merasakan betapa sakit ketika roda kehidupan berputar, dan mereka berada di posisimu sekarang. Video ini bukan untuk menghibur dengan kata-kata manis yang basa-basi. Ini adalah peringatan keras untuk mereka yang suka merendahkan orang lain, sekaligus obat pahit yang perlu kamu minum agar kuat menghadapi badai. Karena percayalah, setiap orang yang pernah diinjak-injak akan punya kesempatan untuk bangkit. Dan ketika itu terjadi, mereka yang dulu angkuh mungkin akan berlutut memohon ampun. Pertama, setiap kesombongan pasti akan dipatahkan. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang begitu sombong, seolah-olah dunia ini milik bapaknya? Mereka bicara dengan nada tinggi, meremehkan orang lain, dan merasa paling hebat di muka bumi. Ketika kamu sedang susah, mereka malah tertawa dan berkata, "Makanya jangan bodoh." Atau, "Pantas saja kamu begitu, memang nasibmu segitu." Orang-orang seperti ini benar-benar menjijikkan, tapi sabar dulu sebelum kamu marah. Kesombongan adalah penyakit yang paling berbahaya karena membutakan mata hati. Orang sombong tidak pernah belajar dari kesalahan karena mereka merasa tidak pernah salah. Mereka tidak pernah introspeksi karena merasa sudah sempurna. Dan yang paling parah, mereka tidak pernah bersiap-siap menghadapi masa depan karena merasa akan selalu berada di puncak. Dan inilah yang membuat mereka rapuh ketika badai datang menghantam kepala mereka. Hukum alam sangat sederhana. Apa yang naik pasti turun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang selamanya berada di puncak. Raja yang paling berkuasa sekalipun suatu hari akan mati dan dimakan ulat. Pengusaha terkaya bisa bangkrut dalam semalam. Pejabat yang paling berkuasa bisa dijebloskan ke penjara karena korupsi. Dan ketika mereka jatuh, jatuhnya akan lebih keras karena mereka tidak punya teman sejati. Yang ada hanya para pencari muka yang akan kabur ketika bos mereka tumbang. Yang paling menyakitkan bagi orang sombong adalah ketika mereka harus meminta tolong kepada orang-orang yang pernah mereka rendahkan. Bayangkan betapa hancurnya harga diri mereka ketika harus menunduk kepada orang yang dulu mereka anggap sampah. Dan ironisnya, banyak dari mereka yang akan mengalami hal ini tidak dalam waktu yang lama, karena kesombongan membuat mereka ceroboh dan akhirnya terjerat dalam masalah besar. Kedua, roda kehidupan berputar tanpa henti. Kehidupan itu seperti roda yang terus berputar. Kadang kamu berada di atas, kadang di bawah. Kamu tidak perlu menjadi ahli spiritual untuk mengetahui hal ini. Lihatlah realitas yang ada, lihat sekelilingmu, bagaimana mereka yang dulu ada di bawah sekarang naik ke atas, dan bagaimana mereka yang dulu di atas diseret ke bawah. Yang penting adalah memahami bahwa posisi apapun yang kamu alami sekarang tidak akan bertahan selamanya. Orang-orang yang sekarang menginjakmu mungkin besok akan berada di posisimu, dan kamu yang sekarang terpuruk mungkin suatu hari akan naik ke puncak. Masalahnya, kebanyakan orang tidak memahami hukum alam ini. Ketika mereka sedang di atas, mereka merasa akan selalu di atas. Mereka lupa bahwa posisi mereka sekarang mungkin hasil dari keberuntungan, bantuan orang lain, atau bahkan hasil dari mencari muka. Mereka lupa bahwa suatu hari keberuntungan itu akan habis, orang yang membantu mereka mungkin akan pergi, dan tidak ada lagi tempat untuk mencari muka. Yang menarik adalah, orang-orang yang pernah merasakan pahitnya berada di bawah biasanya lebih bijak
ketika naik ke atas. Mereka tahu betapa sakitnya diinjak-injak, jadi mereka tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang langsung naik ke atas tanpa pernah merasakan pahitnya hidup biasanya akan jadi penindas yang kejam, dan inilah yang membuat mereka akan jatuh lebih keras ketika waktunya tiba. Jadi ketika kamu sedang di bawah, ingatlah bahwa ini hanya sementara, dan ketika kamu sudah naik nanti, jangan pernah lupa rasanya berada di bawah. Karena orang yang kuat adalah mereka yang pernah merasakan tidak berdaya, dan orang yang bijak adalah mereka yang pernah merasakan kebodohan. Roda akan terus berputar, dan apa yang kamu lakukan hari ini menentukan siapa dirimu ketika roda itu berputar lagi. Ketiga, kebaikan sejati akan kembali berlipat ganda. Mungkin kamu pernah berpikir, untuk apa aku berbuat baik kalau ujung-ujungnya dikhianati juga? Atau, kenapa aku harus menolong orang kalau ketika aku butuh bantuan mereka malah menghilang? Perasaan ini wajar, terutama setelah kamu berkali-kali dikecewakan oleh orang-orang yang pernah kamu bantu. Tapi percayalah, kebaikan itu tidak pernah sia-sia, meskipun hasilnya tidak selalu datang dari orang yang kamu tolong. Alam semesta punya cara tersendiri untuk membalas kebaikan. Kadang balasannya datang dari orang yang tidak pernah kamu kenal. Kadang datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Dan kadang datang ketika kamu benar-benar membutuhkannya, bukan ketika kamu menginginkannya. Yang pasti, setiap kebaikan yang kamu lakukan akan dicatat dan suatu hari akan kembali kepadamu dengan cara yang mengejutkan. Sebaliknya, mereka yang suka menginjak-injak orang lain juga akan merasakan akibatnya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti suatu hari mereka akan merasakan pahitnya diperlakukan seperti sampah. Dan yang paling ironis, bantuan yang datang kepada mereka justru seringkali dari orang-orang yang pernah mereka rendahkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah cara alam semesta mengajarkan pelajaran kepada mereka. Jadi, teruslah berbuat baik meskipun dunia terasa kejam. Jangan berbuat baik karena mengharapkan balasan dari orang tertentu, tapi berbuat baiklah karena itu adalah jati dirimu. Orang-orang yang pernah menginjak-injakmu mungkin tidak akan pernah berterima kasih, tapi alam semesta akan mengirimkan orang-orang baik lainnya untuk membantumu ketika kamu membutuhkannya. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Keempat, kehinaan sementara tidak menentukan nilai akhirmu. Kamu bisa jatuh sedalam-dalamnya, bahkan lebih dalam dari lubang neraka yang mereka umpamakan. Tapi satu hal yang mereka tidak paham, nilai seseorang tak ditentukan saat dia tersungkur, tapi saat dia memilih untuk bangkit atau menyerah. Kamu masih hidup, dan itu satu-satunya tanda bahwa kamu belum selesai. Kamu belum tamat. Ini bukan naskah final. Ini hanya jeda. Kehinaan yang kamu rasa sekarang, itu bukan kutukan. Itu proses pembakaran, seperti besi yang dimasukkan ke dalam api, terbakar, merintih, tapi keluar sebagai pedang. Dan kamu bukan besi sembarangan. Kamu adalah sesuatu yang disiapkan untuk tajam, memotong sejarah, membelah zaman. Tapi pedang tidak lahir dari pujian. Ia lahir dari tekanan dan nyala panas. Jadi nikmati luka itu, karena itu pertanda bahwa kamu sedang ditempa. Orang-orang bisa mempermalukanmu hari ini, bisa tertawa keras di atas deritamu. Tapi sejarah tidak ditulis oleh mereka yang tertawa saat orang lain jatuh. Sejarah ditulis oleh mereka yang bangkit saat semua orang bilang, kamu sudah habis. Dan kamu, kalau kamu mau, bisa jadi salah satunya. Tapi kamu harus tahan, harus kuat, harus cukup gila untuk percaya bahwa semua ini akan terbalik. Karena hidup itu roda yang terus berputar. Hari ini kamu di bawah, diinjak. Besok bisa jadi kamu yang di atas, dan giliran mereka yang tergilas di bawah, tanpa ampun. Tapi kamu tidak perlu jadi kejam seperti mereka. Kamu cukup jadi luar biasa. Dan biarkan waktu memamerkanmu di hadapan mereka yang dulu pernah menganggapmu tak berharga. Kelima, mereka bilang kamu lemah
karena mereka tak paham apa arti kuat yang sebenarnya. Apa arti kuat di mata mereka? Tertawa keras, pamer uang, menindas yang lemah, pura-pura bahagia di media sosial, itu omong kosong. Kuat adalah saat kamu tetap bangun, walau berkali-kali dihantam oleh hidup. Saat kamu masih bisa berjalan dengan kepala tegak, walau di dalam dada hatimu robek. Kuat bukan soal citra, tapi soal isi. Dan kamu, ya, kamu masih hidup walau hancur berkali-kali. Itu kekuatan yang mereka tak akan pernah mengerti. Mereka hanya tahu kuat versi iklan, tubuh kekar, dan hasil instan. Mereka tak tahu kuat itu butuh malam-malam panjang yang sunyi, doa yang nyaris putus, dan rasa ingin mati yang dikalahkan berkali-kali. Kamu hidup dalam medan perang yang mereka tak sanggup jalani. Jadi wajar kalau mereka tak paham, tapi jangan biarkan ketidakpahaman mereka mendefinisikan siapa kamu. Kuat adalah ketika kamu dikhianati tapi tetap memilih untuk tidak jadi pengkhianat. Ketika kamu dihina tapi tidak balik menghina. Ketika kamu direndahkan tapi tetap memilih jalan yang benar. Itulah kekuatan sejati, dan kekuatan itu diam. Ia tak butuh pamer, ia tak butuh pengakuan, karena ia tahu waktu akan menunjukkan siapa yang betul-betul bertahan. Jadi saat mereka bilang kamu lemah, ucapkan dalam hati, tunggu saja. Karena saat waktunya tiba, kekuatanmu akan terlihat dengan cara yang tak bisa disangkal. Dan saat itu datang, kamu tak perlu membalas apapun. Biarkan kenyataan menyumpal mulut mereka dengan ludah mereka sendiri. Keenam, orang-orang terbaik datang di saat terburuk. Salah satu hikmah terbesar dari mengalami masa-masa sulit adalah kemampuan untuk membedakan antara orang-orang sejati dan orang-orang palsu dalam hidup kita. Seperti emas yang diuji dengan api, persahabatan sejati baru terlihat ketika badai kehidupan melanda. Mereka yang tetap berdiri di samping kita ketika semua orang lain pergi adalah harta yang paling berharga, jauh lebih berharga daripada emas dan berlian. Orang-orang inilah yang layak mendapat tempat khusus di hati kita. Ironisnya, seringkali orang-orang yang paling setia dalam masa sulit justru adalah mereka yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengan kita. Mereka datang tanpa pamrih, memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, dan memberikan dukungan moral ketika dunia seolah runtuh. Sementara itu, orang-orang yang dulunya kita anggap kawan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah mengenal kita. Kehadiran orang-orang baik di saat-saat terburuk bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana alam semesta yang penuh kasih sayang. Mereka adalah malaikat-malaikat tanpa sayap yang dikirim untuk memastikan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan. Dukungan mereka memberikan kekuatan ekstra untuk terus berjuang, dan kepercayaan mereka memberikan motivasi untuk tidak menyerah. Mereka melihat potensi dalam diri kita ketika kita sendiri tidak bisa melihatnya. Ketika kita akhirnya bangkit dan berhasil membalikkan keadaan, kenangan tentang kebaikan orang-orang ini akan selalu terukir dalam hati. Mereka tidak hanya membantu kita secara praktis, tetapi juga mengembalikan kepercayaan kita pada kebaikan manusia. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sama bagi orang lain yang sedang terpuruk, memberikan bantuan tanpa pamrih dan dukungan tanpa syarat. Ketujuh, kesuksesan setelah kegagalan memiliki rasa yang berbeda. Ada perbedaan mendasar antara kesuksesan yang diraih oleh orang yang hidupnya selalu mulus dengan kesuksesan yang diraih oleh orang yang pernah merasakan pahitnya kegagalan. Kesuksesan yang pertama seringkali terasa hambar karena diperoleh tanpa perjuangan yang berarti, sementara kesuksesan yang kedua memiliki rasa yang sangat manis karena dibeli dengan harga yang sangat mahal, air mata, keringat, dan pengorbanan yang tak terhitung. Mereka yang bangkit dari keterpurukan memiliki apresiasi yang luar biasa terhadap setiap pencapaian kecil. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain, seperti bisa membayar tagihan tepat waktu, mendapat pekerjaan baru, atau sekadar bisa tidur nyenyak, menjadi momen-momen yang sangat berharga. Mereka tidak menganggap remeh berkah-berkah kecil, karena mereka tahu betul bagaimana rasanya kehilangan segalanya.
Kesuksesan yang diraih setelah melewati lembah kegelapan juga memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Mereka yang pernah jatuh akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam mengelola sumber daya, dan lebih empati terhadap orang lain yang sedang berjuang. Pengalaman pahit menjadi sistem early warning yang membantu mereka menghindari jebakan-jebakan yang sama di masa depan. Yang paling istimewa dari kesuksesan pasca kegagalan adalah dampaknya terhadap orang lain. Kisah kebangkitan mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka menjadi bukti hidup bahwa tidak ada situasi yang benar-benar hopeless, tidak ada kondisi yang benar-benar permanen. Kehadiran mereka memberikan harapan kepada orang-orang yang hampir menyerah dan mengingatkan semua orang bahwa keajaiban masih mungkin terjadi di dunia ini. Kedelapan, karma bekerja dalam cara yang tidak terduga. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, meskipun kadang balasan itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Orang yang suka menginjak dan merendahkan orang lain mungkin akan merasakan balasannya melalui anak-anaknya. Mereka yang senang melihat orang lain menderita mungkin suatu hari akan merasakan penderitaan yang sama. Dan mereka yang tidak pernah menolong orang lain akan merasakan betapa kejamnya dunia ketika tidak ada yang mau menolong mereka. Karma tidak selalu bekerja secara langsung. Kadang balasan itu datang bertahun-tahun kemudian, ketika orang yang bersangkutan sudah lupa dengan perbuatan jahatnya. Kadang balasan itu datang melalui orang lain, melalui peristiwa yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan perbuatan masa lalu. Tapi bagi mereka yang memahami hukum karma, mereka akan tahu bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang menarik adalah, karma tidak hanya berlaku untuk perbuatan jahat, tapi juga untuk perbuatan baik. Orang yang suka menolong orang lain, meskipun sering dikecewakan, suatu hari akan merasakan pertolongan yang tidak terduga. Mereka yang suka berbuat baik tanpa pamrih akan merasakan kebaikan yang berlipat ganda, dan mereka yang sabar menghadapi penindasan akan merasakan kemenangan yang manis di kemudian hari. Jadi ketika kamu disakiti, percayalah bahwa karma sedang bekerja untuk keadilanmu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti suatu hari mereka yang kejam akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan kamu yang sekarang menderita, suatu hari akan merasakan kebahagiaan yang setimpal dengan penderitaan yang kamu alami sekarang. Karena alam semesta selalu adil, meskipun caranya kadang tidak bisa kita pahami. Ingatlah, hidup ini tidak selalu adil, tapi waktu akan membuat segalanya menjadi adil. Mereka yang hari ini menginjak-injakmu suatu hari akan merasakan pahitnya diinjak-injak. Dan kamu yang sekarang terpuruk, suatu hari akan bangkit dengan kekuatan yang berlipat ganda. Yang penting adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah menjadi seperti mereka yang pernah menyakitimu.